Tentunya yang kita sudah lihat sejauh ini, dampak dari kenaikan, harga komoditas global ya, khususnya bahan baku dan juga, barang konsumsi, ini juga tentunya akan bisa mendorong kenaikan inflasi domestik ya. Jadi kalau kita lihat sejauh ini pergerakan inflasi, secara tahun kalender sendiri inflasi harga bergejolak ya, ini sudah naik sekitar 5%-an ya, dan dari sisi inflasi harga diatur pemerintah ini juga trennya masih, cukup tinggi naiknya sekitar 3,6% year to date ya. Sementara itu inflasi sisi permintaan ataupun core inflation ini kenaikannya secara tahun kalender masih sekitar 1,6%. Artinya memang kita, concern yang kita, perlu harus mitigasi yang mungkin juga dihadapi oleh ekonomi global adalah kenaikan inflasi dan kemungkinan juga adalah perlambatan ekonomi dari beberapa negara maju. Ya, jadi oleh sebab itu kita melihat bahwa transmisi dari kenaikan harga komoditas global tersebut ini pun juga lambat laun juga akan mulai terefleksi ya kepada inflasi domestik ya, cepat atau lambat ya, karena untuk beberapa waktu terakhir ini kita melihat bahwa harga di level produsen sebenarnya sudah meningkat cukup signifikan ya, di atas 8% ya, meskipun ini belum tertransmisi kepada harga di level wholesaler ataupun pedagang besar dan juga kepada konsumen ya. Artinya untuk sejauh ini sampai dengan saat ini produsen ataupun para perusahaan-perusahaan tersebut ini masih eh, apa masih eh, masih menerima ataupun masih mengalami margin compression gitu ya, dan tentunya Pak tidak akan bertahan dalam waktu cukup lama gitu ya, karena pada akhirnya kenaikan dari ongkos produksi, kenaikan dari harga bahan baku tentunya ini akan berpotensi juga akan tertransmisi juga kepada harga konsumen ya, sehingga kita melihat bahwa kecenderungannya tadi inflasi core ini trennya akan mulai meningkat juga di semester kedua, sehingga oleh sebab itu kita juga melihat bahwa ada kecenderungan juga bahwa Bank Indonesia setelah sebelumnya sudah mulai menormalisasi likuiditas ya, tentunya eh, Bank Indonesia pun juga mempertimbangkan akan menormalisasi juga suku bunganya, sehingga itu yang perlu harus kita waspadai bahwa kenaikan inflasi domestik yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas global ini berpotensi bisa membatasi atau bisa menghambat pemulihan ekonomi domestik kita di tahun ini. Oke, baik. Untuk target ataupun proyeksi angka inflasi RI yang memang Anda sudah proyeksikan di angka berapa? Apakah memang juga sama dengan target BI dan juga pemerintah begitu, Pak Joshua? Iya, jadi kalau kita lihat di semester 1 tahun ini kan kita melihat bahwa ada faktor kenaikan dari BBM Pertamax ya, dan juga dampak dari beberapa kenaikan menjelang Lebaran ya, harga bahan pangan. Nah, semester kedua ini kita melihat bahwa pemerintah sudah mengonfirmasi bahwa akan mempertahankan harga BBM Pertalite ya, dan juga LPG 3 kilo. Meskipun memang kemarin pemerintah mengumumkan akan menaikkan tarif listrik untuk pelanggan di atas 3.000 volt ampere ya, tapi kita melihat bahwa sampai dengan akhir tahun ini inflasi diperkirakan akan tetap sedikit di atas 4% ya, perkiraan kami di range 4 hingga 4,5% ya, itu perkiraan kami terkait dengan inflasi, sudah mempertimbangkan bahwa pemerintah tidak menaikkan harga BBM Pertalite dan juga LPG 3 kilo dalam rangka tadi menjaga daya beli masyarakat, karena tentunya kalau BBM Pertalite dan juga LPG 3 kilo ini harga dinaikkan, tentu dampak kepada inflasinya akan cenderung lebih tinggi lagi ya. Belum lagi tadi kita sudah mempertimbangkan juga bahwa dampak transmisi ataupun pass through dari produsen kepada konsumen ini pun juga akan mulai kelihatan ya di semester kedua tahun ini, sehingga sampai dengan akhir tahun ini tadi inflasi akan berada sedikit di atas 4% sampai akhir tahun ini.